Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan activity AWS Elastic Beanstalk. Jadi di sini kita akan menemukan sebuah Elastic Beanstalk environment yang kita akan mengakses environment tersebut, kemudian mendeploy sebuah aplikasi ke environment tersebut dan mengamati sumber daya AWS yang dibuat secara otomatis menggunakan Elastic Beanstalk untuk menjalankan aplikasi. Oke, langsung aja. Di sini saya start web terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah hijau saya jalankan lagi. Oke, kita lanjut ke task pertama. Access the Elastic Beanstalk environment. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih in the search box to the right of to service, search for and choose Elastic Beanstalk. Pilih Elastic ini ya, Elastic Beanstalk. Oke. Nah, kemudian under the environment column, choose the name of the environment. Kita pilih the dashboard page for your Elastic environment. Nah, ini adalah dashboard dari environment atau lingkungan yang kita pilih tadi. Notice that the page show the health of your application is okay. Nah, ini ya. Equal to okay. Nah, di sini kita itu mengecek environment atau lingkungan dari Beanstalk yang tersedia. Nah, kemudian di task 2 kita akan mendeploy a sample application to Elastic Beanstalk. Nah, di sini kita diminta untuk mendownload sample application menggunakan link ini. Kita download. Oke, kemudian kita pilih choose file. Elastic Beanstalk dashboard, choose upload and deploy. Unggah and deploy. Dan kita pilih filenya yang tadi. Lalu kita pilih deploy. Nah, di sini kita akan menunggu proses deploy selama beberapa menit. Nah, setelah selesai, kita coba refresh. Kemudian kita pilih domain URL. Kita buka. Lanjutkan ke situs. Not found. Red gateway. Nah, sekarang sudah muncul. Kemudian kita kembali ke Elastic Beanstalk console. Terus configuration. Nah, di sini kita pilih konfigurasi. Kemudian notice the details here. For example, in the ESET traffic and scaling panel in okay. In the networking, database, and text panel, no configuration details display because the environment does not include a database. Di bagian networking, database, ya tidak ada apapun. Oke. Kita pilih edit di bagian jaringan dan database. Kemudian, not that you want.
only need just apply. Oke. Jadi kalau di sini kita mau eh, menambahkan atau mengubah basic configuration, kita bisa pilih di sini lalu kita ubah. Tapi karena kita tidak membutuhkannya, kita pilih cancel aja. Kemudian in the left panel under environment, choose monitoring. Kita pilih monitoring. Belum ada apapun. Nah, ini baru muncul. Oke, jadi di sini kita bisa melihat uh, untuk memonitoring environment tersebut. Kemudian di task 3, explore the AWS resource that support your application. In the console, in the search box of to the right to service, search and choose EC2. Kita pilih EC2 yang ini. Kemudian kita pilih instance. Note that two instances that support your web application are running. Kita lihat, nah ini dua-duanya statusnya running ya, atau menjalankan. If you want to continue exploring the Amazon EC2 service resource that created by Elastic Beanstalk, feel free to explore them. Nah, di sini kita bisa explore uh, resource atau instance untuk menjalankan aplikasi. Nah, di sini ada dua instance yang sama-sama berjalan. Di availability zone-nya yang satu di US is 1C, yang satu di US is 1A. Oke. Oke, jadi kita coba buka-buka. Ini di bagian monitoring, kita bisa lihat juga untuk melihat grafik metriknya dari latensinya, CPU, kemudian jaringan keluar dan jaringan masuk, dan lain-lain. Kita bisa cek di sini. Ya, ada grup keamanan juga. Kemudian jaringannya di sini availability zone-nya ada ID VPS. Di sini availability zone-nya di US is 1C. Oke. Tipenya di T3 Micro. Kita bisa coba buka alamat. Oke, jadi sampai di sini kita sudah belajar mengenai Elastic Beanstalk. Itu bekerja sebagai layanan yang menyediakan environment untuk menjalankan aplikasi tanpa harus membuat dan mengelola infrastruktur satu persatu. Nah, tadi kita udah mengakses environment yang sudah disediakan, ya itu seperti berisi resource EC2, load balancer, dan auto scaling. Kemudian kita melakukan deploy sampel aplikasi tadi itu Tomcat Zip. Nah, kemudian Elastic Beanstalk itu secara otomatis menangani proses upload, mendeploy ke EC2 instance. Kemudian kita juga udah mengeksplor resource AWS yang dibuat Elastic Beanstalk. Nah, dari sini fungsi Beanstalk itu tidak hanya menjalankan aplikasi, melainkan mengatur keamanan, load balancing, dan monitoring secara otomatis.
Dengan begitu, Elastic Beanstalk itu memudahkan developer. Jadi developer itu cukup menyediakan kode aja, kemudian Elastic Beanstalk yang akan otomatis membuat, mengelola, dan memonitoring infrastruktur pendukungnya. Seperti itu. Oke, kita submit di sini. Kita tunggu progresnya. Kita lihat submission reportnya sambil kita tunggu. Nah, ini 25/5, artinya pengerjaan kita sudah sesuai dengan yang ada di panduannya. PHN Lab. Oke, segitu dulu penjelasan dari activity dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.